menit itu ada berapa jumlah detakan jantung. Karena saya suka baca internet, suka baca yang begitu-begitu. Jadi jantung, tadi tahu berapa? Ya? Nah, 300 sekian begitulah. Tiap hari. Dia gini, 1 menit itu loh. Nah, bayangkan kalau dia kurang 1. Atau dia minus barang 3 sampai 5. Berarti, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Asli. Nafas, saudara taruh di sini kan ada di sini ada apa? Nadi, dia gini. Saudara taruh di sini. 1 menit itu berapa kali hentakan, saudara lihat. Terus nafas. Semua kita bersyukur. Orang kan bersyukur untuk hal, kalau dia tidak pernah bersyukur kalau dia dapat sesuatu yang besar, yang wah gitu, dia bersyukur. Tapi kalau dia nggak pernah, artinya lama bukan lama diberkati, tetapi Tuhan coba dia dulu, dia tidak mau berjuang lalu dia tidak bersyukur. Padahal bersyukur itu kalau saudara bangun pagi bisa sehat loh. Amin. Amin. Saya tanya dulu, sekarang dari berapa tahun lalu semenjak kita sama-sama menjadi sebuah keluarga besar Kapernaum di tempat ini, ada yang masuk rumah sakit sampai 3-4 minggu enggak? Kan enggak ada. Anak-anak kita semua, ya palingan batu-batu biasa, kecil-kecil biasa, rumah sakit 1 jam, keluar lagi. Apakah kita enggak pernah bersyukur hal itu? 1 tahun, 365 hari Tuhan jaga kita. Apakah selama dari tahun kemarin kita enggak pernah makan? Amin. Iya, kita semua makan kan? Yang enggak makan yang udah keluar kemarin itu. Iya, makan kurang bergizi. Kurang bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur dalam hidup ini. Entah saudara makan tahu, makan tempe, tutup mata itu, lalu lihat begini, Tuhan saya bersyukur hari ini saya makan telur ceplok, telur goreng mata sapi Tuhan. Terima kasih, walaupun saya makan cuma matanya sapi, tapi saya bersyukur Tuhan. Amin. Iya bersyukur. Atas hal-hal yang sederhana dalam hidup ini, tidak usah susah-susah. Kita kadang-kadang kan orang bersyukur kalau dia dapat sesuatu yang besar, baru dia bersyukur. Bikin acara lagi minta, tapi kalau dia bangun tidur, dia masih sehat, dia tidak dapat nafas. Kan kita bersyukur, ya palingan itu capeknya cuman dikeroin sebentar kan, 15.000 di apa? Yang dituet, dikecek, pulang segar selesai. Tidak pernah masuk rumah sakit kan? Iya. Itu yang perlu kita bersyukur, tidak perlu nanti tunggu hal yang besar dulu baru bersyukur. Dari hal-hal yang kecil kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari, kewarganegaraan kita adalah warga negara surga yang ketiga tadi. Warga negara kita adalah warga negara surga. Kita punya legalitas as a son sebagai anak. Kalau anak dia datang kepada bapak. Bapak itu siapa? Saya sudah jelasin berkali-kali di sini bahwa bapak itu adalah sumber, source. Kita punya legalitas yang sah menggunakan hartanya bapak. Sama seperti anak. Contoh, ada orang dari luar dia datang lalu dia masuk di gudang situ lalu dia ambil alat-alatnya Pak Adi, dia bongkar pada dia segala macam. Apakah nggak dikaplok pakai kunci Inggris, benjol kepalanya? Iya. Sebagai anak dia pakai barang bapaknya itu suka-sukanya dia sendiri, meskipun ada yang ditegur dan diarahkan sama bapaknya. Sama dengan kita sama bapak. Kalau kita hidup benar, kita punya legalitas, kita sebagai warga negara, ada tanda di dalam hidup kita, kita bisa minta. Bapa dalam nama Tuhan ini seperti doa Yabes. Tuhan terima kasih sekalipun Tuhan di padang gurun, but you restore our fortune like the stream of the land of Negev. Tapi Tuhan akan memulihkan keadaan kita sekalipun di padang gurun atau dimanapun kita ada, karena kita ini anak. Lah sebagai anak Bapak menolong kita. Mazmur 23 itu kan berkata dengan jelas bagi kita, Tuhan Bapakku yang baik. Lah kata Bapakku, sopo anae. Saudara dan saya anak Tuhan. Amin. Sebagai anak kita punya tanda. Tanda anak saya, dia pikul marga saya. Face-nya sama. Mirip. Iya, dia bawa gen saya atau DNA saya. Golongan darah. Dia bawa garis keturunan saya, dia bawa genetika dari saya. Kita anak Allah, genetika darah Yesus kita ditebus. Hidup kita hidup seperti Bapak kita. Itu tanda. Lalu kita punya legalitas. Kalau kita tidak punya legalitas seperti anak Skewa tadi, dia mau mengusir setan aja, setan terkam dia. Setan bilang, kamu siapa? Kepret kamu. Iya. Mau usir saya lagi. Iya, saya usir kamu keluar. Iya.
Dia bukan setan yang keluar, dia yang keluar. Jadi mari kita belajar, kita punya warga negara kerajaan sorga. Karena itu mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Orang menginginkan kewarganegaraan, tapi tidak menjalani hidup sebagai warga negara. Setelah percaya kepada Yesus, mereka dibaptis, sekarang mereka sudah menjadi Kristen. Tapi hanya pada nama, hati mereka masih tidak mendekat pada hal-hal surgawi. Untuk mendapatkan kewarganegaraan surgawi mereka, mereka tidak punya pilihan melainkan menghadiri pertemuan tiap minggu, duduk di bangku gereja selama 1-2 jam, namun aspek-aspek kehidupan mereka tetap sama. We must change. Tahun depan, mari kita berubah, kita meningkat 1 tingkat. Katakan amin. Saya percaya bahwa nanti akhir tahun ini, 3-4 bulan, bahkan masuk tahun depan, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Saya cuma percaya satu hal saja, sederhana sekali. Setialah dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Iya. Tuhan berkata begini, ambillah engkau ini 5 mina, ambillah engkau 2 mina. Mereka pergi dan melabakannya 5, 2, 1. Yang 1 mina, yang Tuhannya balik dan Tuhan berkata, yang 5 mina Tuhan, saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah setia, saya sudah melabakan 5 mina jadi 10 mina, 10 kotak. 2 lagi jadi 4, 1. Dia berkata, Tuhan saya tahu Tuhan itu bengis, Tuhan itu jahat. Karena itu saya simpan uang mina dalam tanah. Dan ini saya kembalikan. Dia tidak bertanggung jawab. Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Bukankah orang jadi orang besar itu mulai dari hal-hal yang kecil? Amin. Yang tidak langsung jadi besar. Setia. Untuk manusia saja untuk orang ketika kita setia, kita bekerja dengan baik, dia perhatikan kita. Apalagi Bapa yang tidak kelihatan, sumber dari segala sesuatu. Kalau kita setia, melayani setia. Setialah sambil pel. Setialah sampai mati. Pinggang sakit, aduh lama ini. Iya. Seperti hari ini, aku pel, pinggangku sakit. Ya kan gitu kan. Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya. Orang cuman sapu ini aja, ngomel panggil teriak. Orang angka air saja, panggil teriak. Itu bukan untuk, kalau yang sudah model begitu buat diri sendiri. Amin. Buat anak-anak penjuru. Amin. Nah, berikut arti. Karena itu mari kita belajar untuk kita berlabuh kepada Tuhan. Berlabuh kepada Tuhan adalah di hati Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Kita menjadi kekasih Tuhan. Kita berlabuh pada Tuhan. Syaratnya adalah kita giat berjuang. Kita sangat militan, kita kejar kebenaran, kita berjuang sampai kita mengutamakan Tuhan. Iya. Mari perahu kehidupan kita harus diarahkan ke seberang. Seberang itu ilahi, seberang itu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi kehidupan kita. Yang bukan hidupnya tidak berlabuh pada Tuhan, adalah hanya ke gereja. Dia cinta dunia, dia penuh dengan keinginan duniawi. Tetapi yang benar adalah kita di hati Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Next. 5. Hidup harus berpadanan dengan Injil. Dinyatakan tadi, hendaklah hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus berkata, sebagai warga negara sorgawi, hendaklah hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Kata berpadanan itu mengingatkan kita dengan timbangan atau daging. Anda meletakkan barang yang hendak dibeli di satu sisi dan takaran dengan berat tertentu di sisi yang lain. Jika kedua sisi seimbang, maka Anda mengetahui berapa beratnya barang yang ditimbang itu. Suatu saat, Daniel tinggal di Babel. Ada tulisan di dinding. Tangan Allah nulis di dinding. Dalam bahasa Ur-Kasdim Aram waktu itu, tekel, mene, ufarsi. Artinya, jika kehidupan sang raja ini ditimbang, tidak ada bobot, tidak ada nilai sama sekali. Karena itu Tuhan mengibaratkan orang di dalam Mazmur pasal 1, bahwa orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Saudara ambil dedak atau ampas yang ringan sekali, lalu taruh di atas, di depan situ kalau angin, dia akan terbang. Tidak punya value, tidak punya bobot. Yang maksud dari Rasul Paulus adalah hidup kita itu berbobot sesuai dengan Injil. Injil itu berbobot. Injil adalah kekuatan Allah yang merubah hidup kita jadi manusia-manusia yang berguna dalam Roma pasal 1 Roma pasal 2. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia punya kuasa.
Nah kalau kita tidak meresponi hidup sesuai dengan kuasa Injil yang menyelamatkan kita itu, maka hidup kita tidak berbobot, tidak berpadanan, ditimbang. Saya suatu kali kaget gara-gara saya pikul dacingnya mertua. Kalau dia nimbang babi itu dia nggak mau pakai orang lain punya dacing, dia punya dacing sendiri, dacing kuningan itu yang besar itu. Dia gantung di atas baru dia taruh kain. Saya punya ini, saya dengan ipar saya. Kain di sini baru kita pikul, baru babinya sampai saya begini tidak kuat begini. Karena babinya itu berat sekali. Besar, ada hampir 100 kilo. Itu dagingnya saja sudah berat, apalagi babinya. Jadi saudara kalau timbang dengan daging dia berat dan misalnya 1 kintal, harganya sepadan dengan 1 kintal. Ya kalau 1 kintal berapa juta gitulah, 1 juta sekian. Ya kalau cuma ditimbang babi yang kecil, lalu dijual, 300 ribu, bahkan 200 ribu, yang kecil kucit berapa ratus ribu. Karena itu ketika kita ditimbang, kita berat, bilang perlu, daging itu putus. Sudah pernah orang timbang daging putus atau daging nggak bisa muat? Pernah apa ya? Dulu ada daging yang besar itu yang pakai per yang gini. Itu sampai mungkin karena sudah berat itu langsung dia gini, stop. Karena itu kalau hidup kita ditimbang, semakin hari kita tambah berat kita. Semakin hari kita tambah berat maksudnya semakin hari bobot kehidupan kita tambah. Bobot kehidupan kita tambah. Mungkin hari ini saya kurang peduli dengan orang, tapi besok saya belajar untuk peduli. Mungkin kemarin-kemarin saya suka cari musuh di luar, saya belajar untuk tidak cari musuh lagi. Mungkin saya kerjanya kurang bagus, saya berusaha untuk lakukan yang terbaik. Dengan hidup, hal-hal apa aja yang kita lakukan, yang kita lihat. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mengetahui sesuatu yang baik, tetapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar supaya hidup kita seperti daging ditimbang. Nah kalau orang ditimbang dia kedapatan berat, itu value, itu berbobot. Next. Iya. Kata berpadanan atau layak itu berhubungan dengan berat atau nilai. Jika yang menjual berkata bahwa barang itu 1/2 kilo, maka barang itu mempunyai berat yang sama dengan setengah kilo. Jika kita berkata bahwa saya anak Tuhan, maka beratmu juga adalah anak Tuhan. Maka hidup saya mencerminkan reflection the Son of God, merefleksikan anak Allah, merefleksikan Kristus ada dalam kita. Jika penjual memberikan kebenaran itu, maka timbangan itu tidak akan mencapai keseimbangan. Tetapi kalau berat kita berkata 5 kilo, maka timbang 5 kilo itu bobot, itu quality. Saudara lihat. Mari, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang hidup berpadanan dengan Kristus atau layak untuk hidup Kristus? Next, Ardi. Hari ini kita telah melihat pada Filipi 1:27 dan judulnya hendaklah Kristus hidup berpadanan dengan Kristus. The question, pertanyaan. Orang Kristen adalah warga negara surgawi. Dengan demikian, kita harus hidup layak bagi Injil. 2 poin ini biarlah menjadi entry bagi kita. Yang kedua, kita akan menjalani hidup yang layak saat kita melihat nilai dan betapa berharganya hidup ini. Kita akan menjalani hidup dan kita akan begitu kagum jika kita memaknai bahwa kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah percaya Dia sudah selamatkan kita, lalu kita memaknai hidup kita selaras, seimbang, serasi, sepadan dengan pemberian nyawanya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya menerima kebenaran tidak binasa. Jadi kita siapa kita? Kita orang-orang yang terhukum, orang-orang yang tersiksa. Harusnya kita layak, kita mati, tidak ada harga. Tuhan mati lalu memberikan harga bagi kita. Ada sebuah biola tua kesaksian dibuat oleh Levi Strauss, pembuat biola dan pemain biola terkenal. Suatu saat biola tua Levi Strauss itu tidak ada harga dilelang. Kalau tidak salah saya sudah pernah buat videonya di sini. Tidak ada harga dilelang, semua siapa mau. $5, $1 aja orang nggak mau. Lalu tiba-tiba ada seorang, dia maju ke depan, dia lap biola itu, dia nyetel, baru dia main. Akhirnya orang nawar-nawar $5, 10 dan sekian sampai ribuan dolar. Kenapa? Biola itu punya nilai. Karena biola itu ada di tangan sang maestro. Kita tanah liat, kita tidak ada harga. Kita dibentuk dan kita diberikan harga. Hendaklah kita sadar diri. Kita sadar sedikit diri kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita,
Sepadangkah kita terus hidup